Hasto Kristianto, Sekjen PDIP atau Sekretaris Megawati ini dituduh sebagai biang kekalahan Ganjar Mahfud. Akan kembali. Yang kita hadapi kan kekuasaan, instrumen negara dipakai. Bahkan kemudian di penyebab kekalahan Ganjar dan PDIP ya seperti ini. Orang-orang yang tidak sportif, pecundang, dan tidak legowo dalam menerima kekalahan. Sifat kalian bukan sifat kesatria. Coba diulangi seperti ini lagi, saya jamin 2029 habis PDIP. Saya jamin. Rakyat menilai Ganjar Pranowo kemblindi pada saat bercipika-cipiki dengan Prabowo. Hei Pak Ganjar, jangan begitu, itu tidak baik. Berarti itu ngeledekin Bapak Prabowo. Ngeledek Prabowo ya. Kalau Anda digituin gimana? Gimana perasaan Anda Pak Ganjar? Kemarin ngasih 5, sekarang ngasih apa itu? Iya betul. Jangan begitu, itu mencontohkan yang tidak baik. Tidak baik gitu ya. Sebagai calon presiden. Iya betul. Nggak baik itu Pak Ganjar, maaf ya, bukan saya ngasih apa ya? Bukannya saya menggurui ya. Maafin ya Pak Ganjar, sehat selalu Pak Ganjar dan Prabowo. Memang sikap yang kurang baik Prabowo Anies, nah ini maksudnya sikap daripada Ganjar yang meledek seperti itu tidak sopan, dan itu namanya melecehkan dan merendahkan orang yang diajak salaman. Saya pribadi apabila diajak salaman kok yang menyalami kok seperti itu, ya sakit hati lah. Ini sungguh kurang ajar sekali ya, Ganjar Pranowo. Pelecehan 03 Ganjar Mahfud yang melecehkan pendapatan suara dari 96 juta penduduk Indonesia yang mencoblos Prabowo Gibran membuat warga marah. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini paslon 02 tidak dapat suara. Terus pas pemilihan kemarin, gua ngapain kemarin, terus saudara gue pada ngapain kemarin itu kami milihnya yang 02 Bu, terus suaranya pada dikemanain, diumpeti sama ibu. Terus di Sumatera itu 90% itu rata-rata semua itu 02 sama di Bekasi juga kebanyakan tuh suaranya 02. Di Sumatera itu kebanyakan itu 02, apalagi kalau di Papua tuh nggak ada suara 03. Ngapain juga milih 03? Udah ketahuan juga udah korupsi, ini kok dana. Makanya Bu coba diteliti lagi ya. Nah kata ibunya kan, kata si 01 kan minta diulang lagi yang Anies Baswedan. Terus kalau diulang lagi, kalah lagi diulang lagi gitu. Kalau contohnya Prabowo atau Gibran yang mengundurkan diri, kami minta semua Sumatera, yakin gua pasti minta Pak Jokowi 3 periode lagi, percaya gua. Dan yang sebelah gua ini emang dia pendukung 01 ya. Nih yang pendukung 01. Kalau gua mah pendukung 02. Kalau 03 di sini nggak ada, jauh-jauh. Ya, aneh sekali yang menyapres adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Namun demikian pendukung Anies meminta Presiden Jokowi untuk dimundurkan. Emang gak bisa mundur sendiri. Ini lagi. Dia toh kang mikirmu kuwi. Sing nyapres iku Prabowo karo Gibran. Sing menang Prabowo karo Gibran. Lha kok sing disalahke Jokowi? Aduh, parah ya. dolan ta sing ngato, ya kan. Apa kopimu kurang kental? Harian piro iku?
harian piro? Ya lek ekor harian 20.000, 20.000 ya rene melok meroyok kae kan. Harian 150. Lumayan, ya kan? Oh, proyek. Oh, ya kan? Pendukung Ganjar yang masih kecil ini ngamuk-ngamuk ketika Ganjar Pranowo kalah. Lucu. Dek, ini Ganjar menang apa kalah? Kalah. Ganjar kalah, Dek, menang Prabowo. Masa ngamuk-ngamuk. Sini lihat sini. Kenapa Ganjar kok kalah sih? Menang dia. Ganjar kalah. Ganjar kalah. Lucu sekali ya, anak saja sudah sakit hati kalau Ganjarnya kalah. Lucu. Pendukung Anies ini datang dari Lampung katanya. Namun demikian mengatakan kalau Jokowi adalah mengadu domba warga. Aduh, daripada mengadu domba warga mendingan mengadu domba kambing saja, Bu. Bapak Kapolri sengaja udah mengadu domba anak bangsa ini. Aduh, ada ibu ini. Mikir. Udah kalah, masih aja suara 24%, 16% berisik. Kayak yang punya Indonesia aja loh. Heran ya. Kalah legowo. Ikhlas ya. Jangan sampai nih pendukung Pak Prabowo yang 90 juta turun juga. Ngamuk. Ngadepin pendemo kalian ini. Brengsek. Orasi aja. Kalau punya bukti bawa ke MK. Gitu loh. Ya. Jangan cuma koar curang ini itu. Curang ini itu ya. Bu sadar. Legowo, udah kalah mah aja ya ampun. Bawa bukti no ke MK. Selisih berapa, menang di mana, curang siapa, KPS mana, TPS mana. Gitu loh. Gampang ke MK, bawa bukti, saksi Itu ya. Bukti yang valid no. Foto, video, saksi no. Iya. Bukan koar-koar. Namanya tuh adu domba. Aduh, wedus. Bulan puasa. Koar-koar ini itu, asumsi aneh itu. Dah. Payah. Gak usah berisik. Suara 24%, 16% aja berisik. Udah legowo Bu. Pendukung Anies memang berisik. Kalah berisik. Udah final, pemilu teh udah final. Ya. Iya. Di MK pun nggak nyambung gitu. Dah. Ya, mengapa Anies dan Ganjar belum ikhlas dan legowo? Inilah alasannya. Kalian tahu nggak, pemilu telah usai, kemudian sidang MK. Tapi kenapa Pak Anies dan Pak Ganjar masih belum terima? Kenapa ya? Oke guys, jadi sidang MK yang telah dimulai pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin itu akan terus berlanjut hingga penetapan keputusan pada tanggal 22 April tahun 2024 mendatang. Dan yang harus kita pahami bersama adalah bahwasanya permohonan yang diajukan oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar di Mahkamah Konstitusi merupakan murni hak demokrasi yang berhak dilakukan oleh mereka. Cuman nih ya, dari kedua paslon tersebut di MK kemarin memang masih mengeluarkan kalimat-kalimat universal yang menurut saya justru berbahaya. Contoh kalimat-kalimat universal yang berbahaya adalah mengklaim bahwasanya hasil pemilu 2024 ini adalah murni karena kecurangan. Karena sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, justru sebenarnya banyak baiknya. Terlebih yang terjadi di lapangan pada saat hari H pencoblosan. Dari mulai surat suara yang sah hingga disaksikan oleh para saksi di semua partai. Dan yang lebih di luar Nurul lagi, ada juga pihak yang mengklaim bahwasannya suara paslon 2 itu seharusnya mendapatkan suara 0 di beberapa wilayah. Nah, terakhir kalau misalnya hasil keputusan pemilu yang benar-benar final sudah keluar, dan misalnya dari pihak Pak Anies dan juga Pak Ganjar masih belum terima, kalau misalnya mereka minta untuk pemilihan ulang dengan lebih berkeadilan, definisi keadilan di sini itu merujuk kepada arti keadilan yang sebenarnya, atau dalam artian keadilan yang mengharuskan mereka menang. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak? Ya, keadilan yang mengharuskan Ganjar Pranowo menang atau Anies yang menang karena tuntutan mereka diadakan pemilihan ulang tetapi tanpa Gibran. Jadi yang ditakutkan adalah Gibran.
Anies Baswedan ya tidak ikhlas atau tidak legowo atas kekalahan Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Anies dan Ganjar beserta cawapres-cawapresnya saat mereka menghadiri sidang MK, rasanya hati ini tuh terenyuh gitu ya. Terenyuh gitu ya Pak ya. Kasihan sebenarnya. Kasihan ya. Karena terkesan banget mereka itu lantas mengundang empati gitu ya, atau mungkin mereka itu ingin terlihat berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun disinilah sebenarnya justru rakyat ini melihat keempat orang ini, kedua paslon ini justru terkesan receh, remeh, dan tidak menarik. Tidak menarik begitu ya. Untuk diikuti. Begitu ya. Justru apa yang dia lakukan merupakan manifestasi atau pencerminan dari tidak menghargainya mereka berempat itu terhadap rakyat yang sudah memilih Prabowo Gibran. Iya. Apa iya 90 juta itu bermasalah semuanya? Jadi justru kami yang pemilih Prabowo Gibran ini menjadi tidak respect dari kedua paslon itu, karena sampai detik ini pun masih menganggap adanya kecurangan. Saya dan keluarga saya memilih Prabowo Gibran itu bukan tanpa alasan. Ada Pak Jokowi di situ, ada keberlangsungan IKN di situ, ada Gibran sebagai orang muda di situ, dan ada Prabowo yang sudah lama berjuang untuk ini. Maka sebenarnya apa yang kalian lakukan adalah justru menciderai demokrasi itu sendiri. Kalian tidak legowo, kalian teriak-teriak fair, sportif, namun kalian tidak bisa menunjukkan kematangan dalam berpolitik. Ya, ketidaklegowoan antara Anies dan Ganjar Pranowo dinilai oleh masyarakat itu adalah merupakan pencideran ya, atau menciderai demokrasi itu sendiri. Ganjar dinilai mencela-mencela dan tidak konsisten oleh warga masyarakat dalam menilainya. Konsisten tuh mahal, bro. Mahal ya. Konsisten tuh sikap yang tidak kiri kan. Betul. Cukup pendukung Bapak saja atau orang-orang partai Bapak yang mencela-mencela, yang gasak gusrup, nembak sana nembak sini. Jujur ya Pak, saya juga jadi nggak respect sama Ahok. Beda aja Ahok yang dulu sama Ahok yang sekarang. Makanya walaupun Bapak kalah, Bapak harus tegak lurus. Ya siapa tahu nanti 2029 Bapak coba lagi, entah sama partai yang sekarang atau sama partai yang lain. Ya namanya juga usaha ya Pak. Konsisten tuh mahal, bro. Ya, itulah konsisten itu mahal. Dinilai oleh warga, menilai Ahok itu tidak konsisten karena dulu di Gerindra ya, kemudian Golkar, dan terakhir di PDIP. Iya, kenyataannya Ganjar Pranowo menggugat. Artinya Prabowo tidak menerima kekalahan di dalam Pilpres kali ini, apalagi kalahnya dengan seorang Gibran yang sangat direndahkannya. Kami menggugat, dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap Jar, nek kalah ya mbok yo kalah Jar. Wis diterima ae. Nang mlebu nang ngono apa kabinetku tak angkat dadi mandor proyek. Masuk ah. Wis ta, terima nek kalah iku. Mandor opo kuwi? Tenang ae mek aku iki. Aman-aman. Wis ta lah. Kok gak nrimakno iku lho. Trimon. Trimon ya Allah Jar. Aku mangan gak iso mlebu ngising gak iso metu. Digugat terus. Mas Anies. Sabar Jar.
Itulah warga yang menilai bahwa Bapak Ganjar harus sabar dan siapa tahu nanti digunakan PD kembali untuk nyapres pada tahun 2029 dan siapa tahu kalah lagi.